Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Afkar dengan NIM 1902040019. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang statistik Bose-Einstein. Adapun beberapa subbab dalam statistik Bose-Einstein ialah yang pertama adalah sifat dasar boson. Seperti yang telah kita ketahui bahwa partikel itu dapat dibedakan. Partikel semacam ini dikenal dengan partikel klasik. Contoh partikel klasik adalah atom dan molekul gas. Dapat dibedakan di sini yaitu dari sudut pandang teori atau konsep. Jika ada dua partikel yang memiliki energi berbeda dipertukarkan, maka kita menganggap akan mendapatkan penyusunan baru. Sifat partikel subatomik yang tidak dapat dibedakan dapat dipahami dari konsep gelombang partikel. Panjang gelombang de Broglie partikel-partikel tersebut memenuhi, yaitu lambda sama dengan H per M kali V, dengan M yaitu massa partikel dan V laju partikel. Sistem kuantum yang akan kita bahas yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu boson dan fermion. Boson adalah sistem yang memiliki spin atau kelipatan dari H per 2pi. Sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli, sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh partikel dengan jumlah beberapa pun. Sebaliknya, fermion memiliki spin yang merupakan kelipatan ganjil, yaitu 1/2 H per 2pi. Sistem ini memenuhi prinsip eksklusif Pauli. Untuk subbab yang kedua yaitu tentang konfigurasi boson. Agar dapat menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita harus terlebih dahulu menentukan konfigurasi dengan probabilitas yang paling besar. Sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat konfigurasi maksimum tersebut. Kita dapat membagi tingkat-tingkat energi sistem dalam assembly atas M kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok 1 memiliki jumlah keadaan G1 dengan energi rata-rata E1. Untuk kelompok 2 memiliki jumlah keadaan kedua dengan energi rata-rata E2, sampai dengan kelompok S memiliki jumlah keadaan GS dengan energi rata-rata ES, sampai dengan kelompok M memiliki jumlah keadaan GM dengan energi rata-rata EM. Kemudian kita akan menentukan beberapa cara penyusunan yang dapat dilakukan. Jika ada N1 sistem di kelompok 1, N2 sistem di kelompok 2, sampai dengan NS pada sistem kelompok S di kelompok S, dan NM sistem di kelompok M. Maka kita dapat menganalogikakan suatu keadaan sebagai sebuah kursi, dan suatu sistem dianalogikan sebagai sebuah benda yang akan diletakkan di kursi tersebut. Satu kursi dapat saja kosong atau menampung benda dalam jumlah beberapa saja. Untuk menghitung jumlah penyusunan benda tersebut, maka kita dapat melihat sebagai contoh pada gambar berikut. Dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana penyusunan benda dan kursi analog dengan penyusunan boson adalah tingkat-tingkat energi. Untuk mempresentasikan sistem boson, bagian paling bawah harus selalu kursi. Dapat kita lihat pada penyusunan 1, 2, dan 3. Apapun cara penyusunan yang kita lakukan, yang berada di ujung bawah selalu kursi, karena benda harus disangga oleh kursi, atau sistem harus menempati tingkat energi. Oleh karena itu, jika jumlah total kursi adalah G1, maka jumlah total kursi yang dapat ditukarkan adalah hanya G1 kurang 1, karena salah satu kursi harus tetap berada di ujung bawah bersama dengan partikel sebanyak N1. Maka jumlah total benda yang dapat dipertukarkan dengan tetap memenuhi sifat boson, yaitu G1 kurang 1 tambah N1, dan G sama dengan G1 tambah N1 kurang 1. Akibatnya jumlah cara penyusunan dapat dilakukan adalah G1 tambah N1 kurang 1 faktorial. Karena sistem boson tidak dapat dibedakan dengan satu dan yang lainnya, maka pertukaran sesama partikel dan sesama kursi tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Jumlah penyusunan sebanyak G1 tambah 1 kurang 1 faktorial. Secara implisit memperhitungkan jumlah pertukaran antar partikel dan antar kursi. Jumlah pertukaran partikel adalah N1 faktorial dan jumlah pertukaran kursi adalah G1 faktorial.
Oleh karena itu, jumlah penyusunan berbeda untuk N1 boson dan dalam G1 keadaan. Hanyalah yaitu dapat kita lihat pada rumus berikut. Rumus 5.1 yaitu dalam kurung G1 tambah N1 kurang 1 tutup kurung faktorial per N1 faktorial kali G1 faktorial. Hal ini juga berlaku pada kelompok 2 yang mengandung G2 keadaan dengan populasi N2 sistem. Jumlah penyusunan yang berbeda sistem ke dalam keadaan tersebut adalah dalam kurung G2 tambah N2 kurang 1 tutup kurung faktorial per N2 faktorial kali G2 faktorial. Begitu juga seterusnya sampai ke tingkat energi ke M. Jumlah penyusunan berbeda dalam sistem GM adalah yaitu dalam kurung GM tambah NM kurang 1 tutup kurung faktorial per NM faktorial kali GM faktorial. Akhirnya jumlah total cara penyusunan yang berbeda secara bersamaan N1 sistem di dalam G1 keadaan, N2 sistem dalam G2 keadaan, dan NM sistem dalam GM keadaan adalah Pi kali dalam kurung GS tambah NS kurang 1 tutup kurung faktorial per NS faktorial kali GS faktorial dari M sampai dengan S sama dengan 1. Kita harus juga memperhitungkan jumlah cara membawa N sistem di luar untuk didistribusikan ke tingkat-tingkat energi di atas. Jumlah cara pengambilan N sistem adalah N faktorial. Karena sistem tidak dapat dibedakan, maka jumlahnya harus dibagi dengan N faktorial. Sehingga jumlah sistem cara membawa N sistem ke dalam tingkat-tingkat energi di dalam assembly yaitu N faktorial per N faktorial. Jadi N faktorial per N faktorial sama dengan 1. Akhirnya kita dapatkan jumlah penyusunan sistem dalam assembly boson yaitu W sama dengan Pi kali dalam kurung GS tambah NS kurang 1 tutup kurung faktorial per NS faktorial kali GS faktorial dari M sampai dengan S sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi maksimum. Untuk menentukan konfigurasi dengan peluang kemunculan paling besar, ambil logaritma ruas kiri dan kanan secara bersamaan. Maka didapatkan rumus yaitu sigma ln dalam kurung GS tambah NS kurang 1 tutup kurung faktorial kurang ln NS faktorial kurang ln GS faktorial dari M sampai dengan S sama dengan 1. Kemudian kita gunakan pendekatan Stirling untuk menyederhanakan persamaan tersebut sehingga didapatkan yaitu ln NS faktorial sebanding dengan NS ln NS kurang NS. Dengan pendekatan tersebut maka kita dapatkan persamaan menjadi ln W sebanding dengan sigma dalam kurung GS tambah NS kurang 1 tutup kurung ln dalam kurung GS tambah NS kurang 1 tutup kurung dalam kurung GS tambah NS kurang 1 tutup kurung GS ln GS tambah GS kurang NS ln NS tambah NS dari M sampai dengan S sama dengan 1. Untuk assembly yang terisolasi tidak ada pertukaran sistem maupun energi untuk assembly dan lingkungan. Jumlah sistem maupun energi assembly yaitu konstan. Pembatasan ini dapat dinyatakan dalam bentuk diferensial sebagai berikut, yaitu delta U sama dengan sigma ES delta NS dari M sampai S sama dengan 1 sama dengan 0. Konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan memaksimumkan ln W dengan memperhatikan constraint pada persamaan-persamaan di atas. Maka konfigurasi probabilitas maksimum yang memenuhi ialah delta ln W tambah alpha delta N tambah beta delta U sama dengan 0. Selanjutnya dengan mendiferensial persamaan-persamaan di atas kita peroleh yaitu delta ln W sebanding dengan sigma dalam kurung delta dalam kurung GS tambah NS kurang 1 tutup kurung
Ln dalam kurung GS tambah NS kurang 1 tutup kurung kurang delta dalam kurung GS tambah NS kurang 1 tutup kurung kurang delta GS ln GS delta GS kali ln GS tambah delta GS kurang delta NS ln NS tambah delta NS tutup kurung. Maka dari itu mari kita hitung suku per suku yang terkandung dalam persamaan, yaitu ada 4 suku, dapat kita lihat sebagai gambar berikut. Sehingga persamaan selanjutnya menjadi delta ln W sama dengan sigma ln dalam kurung GS tambah NS kurang 1 per NS tutup kurung delta NS dari M sampai S sama dengan 1. Karena GS kurang dari 1 dan NS lebih besar dari 1, maka GS tambah NS kurang 1 sebanding dengan GS tambah NS, sehingga persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi delta ln W sama dengan sigma ln dalam kurung GS tambah NS per NS tutup kurung delta NS dari M sampai S sama dengan 1. Maka kita akan mensubstitusikan persamaan-persamaan yang telah kita dapat di atas. Maka diperoleh yaitu sigma dalam kurung ln dalam kurung GS tambah NS per NS tutup kurung tambah alpha tambah beta ES tutup kurung delta NS dari M sampai S sama dengan 1 sama dengan 0. Karena kesamaan di atas harus berlaku untuk semua variasi delta NS, maka bagian dalam kurung harus selalu 0. Maka dapat kita lihat pada rumus berikut, yaitu GS sama dengan NS dalam kurung eksponen dalam kurung min alpha kurang beta ES tutup kurung kurang 1 tutup kurung. Dengan akhirnya didapatkan ungkapan untuk menjelaskan populasi tiap tingkat energi ialah sebagai berikut, yaitu NS sama dengan GS per eksponen dalam kurung min alpha kurang beta ES tutup kurung kurang 1. Ternyata untuk assembly boson, parameter beta juga berbentuk beta sama dengan min 1 per K kali T. Dengan demikian, bentuk lengkap fungsi distribusi Bose-Einstein dalam assembly boson yaitu NS sama dengan GS per eksponen dalam kurung min alpha tambah ES per K kali T tutup kurung kurang 1. Kemudian yaitu parameter alpha untuk foton dan fonon. Ada satu kekhususan untuk assembly foton, yaitu kuantitas gelombang elektromagnetik, dan fonon yaitu kuantitas getaran atom dalam kristal. Dan ini berimplikasi pada nilai parameter alpha. Dalam suatu kotak foton bisa diserap atau diciptakan oleh atom-atom yang berada di dinding kotak. Akibatnya jumlah fonon dalam suatu assembly tidak harus tetap. Jumlah foton bisa bertambah jika atom-atom di dinding memancarkan foton dan bisa berkurang jika atom-atom di dinding menyerap foton. Untuk sistem semacam ini, pembatasan bahwa jumlah total sistem dalam assembly konstan sebenarnya tidak perlu. Pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita telah mengasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap, yaitu delta NS sama dengan 0, yaitu delta N sama dengan 0. Constraint ini dimasukkan dalam persamaan dengan memperkenalkan faktor penggali, yaitu large alpha. Oleh karena itu, agar constraint ini tidak diberlakukan untuk assembly dengan jumlah sistem tidak tetap seperti foton atau fonon, maka nilai alpha harus diambil 0. Dengan nilai ini, maka fungsi distribusi untuk sistem semacam ini menjadi NS sama dengan GS per eksponen dalam kurung ES per KT tutup kurung kurang 1.
fungsi distribusi yang diungkapkan tersebut akan kita pakai secara langsung ketika membahas tentang statistik foton dan fonon. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.